Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya di sini mewakilkan para teman-teman saya dari kelompok 3 dan kelompok saya 5. Dan di sini saya ingin memperjelas pertanyaan penting dalam mengenai korupsi dalam kaidah Islam dan dari pandangan umum. Dan di sini saya juga ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya sendiri di sini Muhammad Saputra, dan ini rekan saya Imam Alexandra. Saya Muhammad Ridwan Nugroho. Saya Fidia Rahma. Saya Zara Olga Dewi. Saya dari kelompok 3 Yoga Fauzan. Saya juga dari kelompok 3 Amanda Kersal Aziz. saya juga dari kelompok 3, nama saya Rangga Darmawan. Dan dari beberapa perkenalan teman saya sendiri, saya ingin menjelaskan beberapa pertanyaan untuk mengenai permasalahan korupsi dalam permasyarakat di Indonesia dalam kaidah Islam dan dalam pandangan umum. Bisa nanti dijelaskan oleh Mas Mas Hendrawan. Iya, nanti bisa lebih paham lagi, kita semua bisa lebih dipelajari lagi gitu. Oke. Mulai ya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah, ini kita ucapkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kesehatan, ya, waktu luang sehingga bisa teman-teman datang ke sini untuk kerjasama menyelesaikan tugas dari kampus, ya, Betul. terkait materi korupsi. Mudah-mudahan Allah memberikan kita hidayah, sehingga obrolan kita ini bisa terarah dan teman-teman dapat materi sesuai yang diharapkan, seperti itu, ya. Mungkin ini kalau dari saya sendiri mungkin tidak bisa bicara banyak terkait korupsi, ya. Tapi nanti akan coba membantu dari sudut pandang Islam, sebenarnya korupsi itu apa gitu. Apakah ada istilahnya nggak? Korupsi itu dikenal nggak dalam Islam gitu? Apakah Islam juga membahas korupsi? Lalu bagaimana? Apakah ada hukumannya bagi para pelaku korupsi ini? Oke. Dari zaman Nabi sendiri itu sudah ada tindakan-tindakan yang mengarah ke korupsi. Jadi kalau di Islam itu yang tadi saya baca itu ada 3 istilah untuk menamakan korupsi. Ya, istilah yang pertama ghulul. Yang pertama namanya ghulul. Ini istilah untuk korupsi, di mana ghulul ini dia menggelapkan dana, ya, menggelapkan dana. Misalnya dia diberikan amanah untuk dana ini dipakai sebagaimana mestinya. Misalnya untuk membuat jalan, untuk membuat jembatan, atau untuk dana ini dibagikan kepada rakyat. Tapi yang jadi misalnya harusnya 100% ini dana dipakai untuk membuat jalan, misalnya proyeknya 200 juta, tapi hanya proyek ini hanya bernilai 100 juta. Lalu yang 100 juta sisanya kemana? Ternyata ini digelapkan. Ini namanya ghulul, penggelapan dana. Terus ada lagi yang namanya riswah. Riswah. Mungkin teman-teman pernah dengar namanya riswah. Ya, bukan nama orang ini ya. Jangan dinamai riswah kalau orang. Itu istilah korupsi itu. Riswah itu kalau pengertiannya dia mengeluarkan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu. Ya, untuk kalau dalam bahasa kita itu suap lah istilahnya. Nah, mengeluarkan sesuatu untuk memperoleh hak, ya, memperoleh hak yang mana hak ini sebenarnya bukan punya dia gitu. Hak ini adalah hak orang lain yang sesuai dengan ketentuannya. Tapi dia pengen ada di situ gitu. Dia menyuap.
atau ingin mendapatkan sesuatu, misalnya tender seperti itu ya, tender. Nah, ini saingannya banyak, dia main belakang gitu kan, melakukan riswah ya. Agar tender ini dia yang dapat, itu namanya riswah gitu. Jadi dia mengeluarkan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu ya dengan jalan yang tidak benar, itu riswah. Terus ada yang namanya lagi aklus suhat ya, aklu itu memakan, suhat itu haram ya. Memakan yang haram. Mungkin ini agak lebih general sifatnya. Jadi kalau dari dasar-dasarnya sendiri ya, itu pernah terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan ketika Nabi masih ada ya, ketika itu ada di sana namanya Baitul Mal. Baitul Mal ini rumah zakat istilahnya. Kalau kita sekarang di apa ya, analogikan sekarang itu seperti rumah zakat. Kalau seperti Lazismu, mungkin Ziswaf seperti itu. Lembaga yang mengurusi zakat di zaman Nabi itu sudah dibentuk seperti itu. Dan ada petugas-petugasnya. Ada petugas-petugasnya yang mereka ini digaji dan dibayar melalui badan zakat ini. Jadi kalau misalnya ada pembagian zakat itu ada 8 asnaf, ada 8 golongan yang bisa menerima zakat, termasuk salah satunya itu amil, petugas zakat. Nah, petugas zakat ini digaji oleh negara juga melalui badan zakat itu. Tugasnya apa? Menarik zakat. Ya, menarik zakat kepada masyarakat. Ya, entah itu zakat fitrah, entah itu zakat mal. Ya, kalau zakat mal ini nilainya bisa kecil, bisa sangat besar sekali, bahkan per orang itu bisa besar sesuai dengan jumlah penghasilan si orang ini. Ya. Kita tahu dulu sahabat itu bukan orang-orang miskin ya. Mereka bisa membiayai perang, bisa menanggung makanan ya, untuk seluruh kampung misalnya, itu bisa seperti itu. Kekayaannya luar biasa. Bahkan sampai sekarang itu masih ada kekayaan sahabat yang belum habis. Ya, seperti kekayaannya sahabat Utsman bin Affan. Nah, itu kekayaannya sampai sekarang belum habis, bahkan tumbuh. Jadi dikelola oleh Saudi. Di situ kekayaannya sahabat Utsman bin Affan sampai sekarang itu masih ada. Nah, si petugas-petugas ini mereka harus melaksanakan tugasnya dan tidak boleh menerima suap. Nah, lalu ada satu kejadian di mana si petugas ini menerima hadiah. Nah, kalau mungkin kita sekarang istilahnya namanya gratifikasi. Ya, gratifikasi itu kan pemberian hadiah kepada penguasa lah, kepada pejabat seperti itu. Dan pejabat itu dilarang menerima hadiah dari bawahannya, dari rakyat, itu masuk ke gratifikasi. Nah, ini nanti bisa mengarah ke suap juga, mengarah ke riswah juga. Karena dengan memberikan sesuatu itu nanti akan memberikan apa ya, semacam hak istimewa lah istilahnya. Nah, di sini petugas ini ketika dia mengambil zakat, lalu ada warga, dia selain membayar zakat, dia juga memberikan hadiah. Dia menerima hadiah istilahnya di situ. Nah, dia menerima hadiah dengan ucapan ini duit zakat. Nah, ini buat Anda. Nah, seperti itu. Entah bagaimana motifnya dari warga ini untuk memberikan hadiah itu, akhirnya ini sampai kepada Nabi, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasulullah menegur. Ya. Pertama ditegur si petugas zakat ini. Petugas zakat ini ditegur, ya, bahwa dia tidak boleh menerima hadiah. Ya. Kalau seandainya kamu di rumah kamu, ya, di rumah kamu sendiri nggak menjadi petugas zakat, nah, apakah kamu akan masih mendapatkan hadiah? Seperti itu. Jadi ini untuk menjaga kejujuran ya, istilahnya menjaga kejujuran dari petugas. Kalau kita dulu petugas zakat, mungkin sekarang petugas pajak itu kan nyampe ke situ, karena dulu
zakat itu menjadi salah satu dari sumber pendapatan negara, ya. Dan sekarang kan pajak ya jadi sumber pendapatan utama, ya. Untuk menjaga kejujuran dari petugas zakat ini, ya, bahkan menerima hadiah pun itu nggak boleh, ya. Menerima hadiah nggak boleh, nanti bisa bermacam-macam. Kalau misalnya menerima hadiah boleh, nanti akan ada kong kali kong istilahnya, akan ada kerjasama. Seharusnya dia bisa ngasih zakatnya itu dengan nilai 100 misalnya, tapi dia misalnya ngasihnya cuma 50, ya. Jadi istilahnya bisa main apa namanya, main kotor lah istilahnya. Aku cuma ngasih segini, kamu diem aja, kamu tak kasih segini. Dan menerima hadiah itu dari awal sudah dilarang untuk menjaga kejujuran dari petugas zakat dan pembayar zakat. Nah, seperti itu. Nah, ini dilarang oleh Rasulullah dengan teguran langsung dan juga disampaikan kepada para sahabatnya. Lalu disampaikan tanpa menyebut si petugas ini, tapi mengeneralisir bahwa ada petugas zakat yang seperti ini. Nah, ketika disebutkan, maka di situ yang menjadi hitopnya, maksudnya yang dituju adalah seluruh petugas zakat, tanpa menyinggung ini. Yang dituju adalah seluruhnya, bahwa mereka dilarang untuk mendapatkan hadiah. Kalau masih seperti itu, ya mending nanti akan diganti. Dengan menganalogikan, kalau seandainya kamu di rumah ayahmu, di rumah ibumu, apakah kamu akan mendapatkan hadiah seperti ini? Kan ternyata tidak. Jadi Rasulullah dari awal itu pikirannya sudah jauh, ya, untuk menghindari kecurangan dari pembayar zakat dan petugas zakat. Kerjasama seperti itu dari awal sudah di stop. Tidak boleh menerima pemberian dalam bentuk apapun, hadiah istilahnya. Kalau sekarang kita gratifikasi, dan gratifikasi ternyata memang dari negara sendiri pun nggak boleh, kan? Ada peraturan dilarang gratifikasi seperti itu. Itu yang tadi riswah, ya. Kemudian yang tadi satunya gulul. Nah, gulul itu awalnya itu juga sudah ada dari zaman Nabi sendiri. Jadi gulul awalnya itu untuk penggelapan hasil harta rampasan perang. Jadi kalau dulu satu kubu dengan kubu itu perang, kemudian yang kalah ini akan lari, banyak yang ditinggalkan di situ, dari senjata, dari perbekalan, dari baju-baju perang. Nah, itu semuanya ditinggalkan di situ, diambil oleh kubu yang menang, akan menjadi milik mereka. Nah, bahkan ada tawanan, misalnya tawanan yang kena tangkap gitu kan, tawanan baik laki-laki maupun perempuan, itu ditawan. Nah, nanti bisa jadi pendapatan negara juga. Misalnya ini tawanan, kalau mau bebas harus dengan tebusan, misalnya ditebus, itu jadi pendapatan negara juga. Termasuk yang tadi ghanimah itu menjadi harta rampasan perang, namanya ghanimah. Dan ghanimah ini akan dibagikan kepada tentara yang saat itu ikut, ya. Misalnya semuanya terbagi tanpa terkecuali, baik yang di situ ikut perang maupun di pihak lain yang jadi pengintai yang nggak ikut perang, semua yang terlibat di situ itu dapat bagian. Rasulullah dapat bagian, panglimanya dapat bagian, semuanya dapat bagian sesuai dengan jatah porsinya masing-masing. Lalu ada namanya gulul, ini menyembunyikan harta rampasan itu biar nanti tidak terbagikan ke orang lain, misalnya dia sembunyikan dulu itu, ya, biar nggak masuk di situ. Atau si petugas yang sudah dikumpulkan, sudah terkumpul, kemudian dia mengambil dulu, ya, yang bukan jatahnya. Dia mengambil dulu yang bukan jatahnya, yang nanti akan diambil, kemudian yang belum diambil itu nanti akan dibagikan sesuai dengan pembagian. Ini namanya gulul. Dan ada ayatnya kalau nggak salah di juz 5 kan ini. Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Wa ma kana li nabiyyin ayyakul. Di situ disebutkan tidak mungkin nabi itu berbuat gulul, ya, menggelapkan harta. Karena di situ semua pembagian ghanimah, harta rampasan itu atas persetujuan dari nabi. Ini berapa, ini berapa, ini berapa. Nah, nabi di sini mendapatkan
pembersihan nama ya dari Allah Subhanahu wa taala bahwa nabi ini punya integritas, keadilan bagi seluruh uh, sahabatnya, bagi seluruh umatnya di situ. Dengan mengatakan tidak mungkin seorang nabi itu berbuat gulul, tidak mungkin nabi itu berbuat curang. Semua itu pasti berbuat adil. Kalau ada yang curang, berarti yang curang bukan di nabi, berarti dari petugasnya dan yang lain-lain. Bahkan nabi mengatakan sampai satu jarum pun, kalau misalnya jarum itu bukan dari haknya, itu nggak boleh diambil. Ya, sampai hal sekecil apapun, itu bukan yang bukan haknya. Namun jarum misalnya di situ bagian harusnya bukan punya dia, jarum atau benang yang istilahnya hal remeh lah, di situ disebutkan jarum, satu jarum atau benang. Kalau misalnya digeneralisir ini adalah barang yang nilainya kecil, kalau bukan haknya dan itu adalah maksudnya hak dari negara untuk dibagikan, ya bukan punya dia misalnya, terus diambil, nah itu dia nggak boleh. Ya, nggak boleh, bahkan ada ancamannya. Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Siapa yang berbuat ghulul, dia menggelapkan harta negara, dia nanti di hari kiamat akan membawa harta itu. Ya. Nabi menyampaikan ada seorang dari kalian nanti akan membawa unta. Ya. Nanti akan membawa kambing. Nanti akan membawa barang-barang berharga. Jadi barang-barang yang dulu dia gelapkan, yang itu bukan punya dia, harusnya dibagikan, bukan punya dia. Harusnya ke rakyat, tapi diambil gitu, dikorupsi, ya. Disunat lah istilahnya. Nanti orang-orang ini di hari kiamat akan membawa apa yang diambil itu. Ya. Tujuannya bukan untuk membedakan, oh dia punya hartanya lebih banyak, bukan seperti itu. Tapi tujuannya untuk nanti dipermalukan di hadapan seluruh penduduk, ya, dipermalukan di hadapan seluruh manusia, ya. Tujuannya untuk dipermalukan. Kalau yang saya baca saat itu belum ada istilahnya hukuman fisiknya, belum ada. Hukuman fisiknya belum ada, tapi disebutkan hukuman nanti di akhirat seperti apa. Nanti dia akan suruh bawa, dipermalukan, kemudian diberikan balasan. Dipermalukan dulu. Ini dia yang dulu ngambil ini. Oh ternyata dia ngambil ini. Oh ternyata dia dulu menggelapkan ini. Nanti dia setelah itu akan diberikan balasan, dan sama sekali hukuman yang ada di akhirat nanti itu bukan untuk menzolimi dari pelaku ini, tapi untuk menegakkan keadilan, ya, untuk menegakkan keadilan. Itu yang tadi namanya hulul, menggelapkan dana. Kalau sekarang mungkin banyak ya, yang tadi itu ya kita bahas, yang harusnya dana ini 200 juta tersampaikan, tapi yang sampai ke masyarakat bawah kok cuma sedikit, ternyata sisanya dibagi-bagi di kalangan mereka. Kemudian riswah, yang tadi suap. Kemudian namanya aklus suhat. Aklus suhat itu memakan yang haram, memakan harta haram. Ini bisa terjadi di berbagai kasus, ya. Misalnya dia memakai keperluan pribadi, memakai harta negara untuk keperluan pribadi, ya. Itu namanya aklus suhat, memakan yang haram. Atau menggunakan fasilitas negara untuk keperluan pribadi, itu juga masuk ke situ, aklus suhat juga. Jadi semua harta negara yang digunakan untuk selain keperluan negara, sebenarnya itu ada pembahasannya di Islam. Jadi saking hati-hatinya itu istilahnya, seperti itu. Itu dari Islam. Ada beberapa istilah tadi, namanya ghulul, kemudian riswah, kemudian aklus suhat, ya, aklus suhat atau memakan harta yang haram. Seperti itu. Jadi memang di Islam itu sudah membahas dari zaman Nabi, mungkin dari zaman sebelum-sebelumnya itu sudah ada ya. Di kerajaan-kerajaan sebelum Islam mungkin juga sudah terjadi praktik korupsi seperti ini. Dan di Islam dipertegas dengan Al-Quran dan penjelasan dari Nabi SAW, larangan untuk
menggelapkan dana untuk menerima suap atau untuk menggunakan fasilitas negara untuk keperluan pribadi, baik itu barang maupun uang untuk keperluan pribadi. Nah, seperti itu. Dari sisi Islam seperti itu. Nah, oke. Nah, ini mungkin dari penjelasan ini bisa masuk ke pertanyaan-pertanyaan teman-teman ini. Mungkin ada yang sudah terjawab atau belum gitu. Silakan disampaikan. Dari kelompok ketiga aja. Eh, Ya. Tadi kan Mas Hendra sempat bahas korupsi secara istilah ya, kalau Iya, secara nama-nama bahasa korupsi. itu bagaimana ya Mas? Secara bahasa dalam pandangan apa nih? Dalam pandangan Islam Mas? Tadi itu istilahnya ghulul kan. Ada 3 istilah: ghulul, riswah, dan aklu suhad. Nah, masing-masing ini istilah korupsi semua, tapi pelaksananya berbeda. Ya, yang ghulul itu dia menggelapkan dana. Ya, menggelapkan dana. Kemudian yang riswah itu untuk pelaku suap. Nah, kemudian yang aklu suhad itu menggunakan dana negara untuk keperluan pribadi. Nah, seperti itu. Secara istilah seperti itu. Nah, saya juga mau nanya nih Mas, Oke, silakan. tentang bagaimana asal-usul adanya korupsi menurut Mas Hendra ini pada zaman Islam dahulu kala. Itu tadi. Terjelaskan di materi tadi kayaknya ya. Nanti saya bagi materinya ke teman-teman. Oke, ini lanjut aja. Kemarin juga ke kelompoknya Akli juga sama. Ini materi, kemudian tanya jawab, terus materinya saya kasih. Terserah nanti mau dibuat PPT-nya kayak gimana gitu. Nah, saya mau nanya lagi nih Mas, kenapa korupsi dapat terjadi dan hubungannya dengan hukum Islam? Pahami aja dulu. Oke. Korupsi dapat terjadi. Kalau kata dulu pernah lihat ini nggak, Bang Napi? Ini acara TV udah lama banget sih, udah nggak ada lagi. Jadi dia itu bilang itu acara ini, acara kekerasan, bukan kekerasan, kayak tindak berita-berita pencurian, berita pembunuhan, iya berita acara-acara berita kriminal gitu kan. Di situ itu dia Bang Napi ini bilang kejahatan itu, apapun kejahatannya ya, bisa terjadi bukan hanya karena dari niat pelakunya saja, ya, tapi juga karena ada kesempatan. Ya, ini dua ini, kalau dua-duanya ada, pelakunya ada, orangnya ada, niatnya ada, kesempatan ada, udah otomatis terjadi itu. Ya, pelakunya udah niat, sudah merencanakan, terus kesempatannya membenarkan, udah otomatis terjadi seperti itu. Kenapa ada korupsi? Ya, itu dia. Ya. Pertama karena sisi dasar manusia itu terhadap kebutuhan itu nggak terbatas ya teman-teman ya. Kalau kita belajar ekonomi kan seperti itu kan. Kebutuhan manusia itu nggak terbatas gitu. Kita makan nih, makan sepiring kenyang nggak? Kenyang. Tapi pingin segunung. Katanya pingin segunung gitu kan. Udah punya segunung, masih mau lagi nggak? Nggak mungkin nggak mau. Itu sisi dasar manusia itu kebutuhannya nggak terbatas. Padahal perutnya itu hanya cukup diisi piring, bukan piring ya, nasi sepiring ya. Nasi sepiring itu sudah cukup bikin perutnya kenyang. Tapi hawa nafsunya, keinginannya itu nggak berhenti di kebutuhan di perutnya doang. Ya. Udah punya mobil, awalnya mobil Agya. Wah, mobil yang aneh kok bagus ya. Pengen lagi. Dia punya uang lebih, pokoknya tidak berhenti di situ. Ya, kalau kata Nabi ya, tanah itu pemutus segala kelezatan ya. Maksudnya tanah itu ini kematian. Pemutus segala kelezatan. Kalau ditanya kenapa korupsi bisa terjadi, ya tentu karena niat tadi itu, keserakahan dari manusia itu, dan juga kesempatannya ada. Tentu banyak ini
korupsi itu karena kedudukan, dia pengen kedudukan, dia pengen harta, dia pengen yang lain-lain, dan dia tidak melihat lagi itu boleh atau tidak. Dan korupsi itu kan perlu cara ya. Nah, perlu cara, sudah ada pengawasnya nih, tapi dia masih bisa korupsi. Berarti dia melakukan cara-cara yang seandainya ini dilakukan itu korupsi itu aman gitu. Dan kesempatan ini kadang bisa dibuat. Nah, kesempatan bukan tiba-tiba muncul, tapi karena bisa juga kesempatan itu diciptakan. Misalnya kesempatan untuk korupsi bukan dia doang yang korupsi, tapi kanan kirinya juga diberikan ya. Jadi kalau satu terungkap, semuanya terungkap gitu. Ya. Jadi biar kesempatan ini ada, ya udah semuanya diberikan kesempatan gitu, dikasih biar aman istilahnya. Iya. Oke, itu mungkin ya. Ya, coba Mas. Mungkin udah terjawab masalah pertanyaannya kan, penyebab faktor utama penyebab korupsi selain yang tadi Mas jelasin, mungkin ada lagi apa udah cukup faktor utamanya Mas penyebab Faktor korupsi? utama penyebab korupsi. Iya, Ya, mungkin tadi dari sifat manusianya atau dari apa? sifat manusia, terus dari sifat manusia itu sendiri ya. Iya, Antara dia tidak punya integritas. Integritas itu apa? Wibawa yang dihadirkan dari seseorang ketika dia memenuhi idealismenya. Dia menjunjung tinggi nilai kebenaran, itu namanya menjaga integritas. Seorang yang menjunjung tinggi nilai kebenaran. Yang benar itu ya benar gitu. Yang salah itu yang salah. Yang benar itu benar dan dia harus melakukan. Yang salah itu salah dan dia harus menghindari dan mencegah. Kalau seorang punya integritas, dia tidak akan korupsi. Nah, misalnya pasti seorang punya keinginan, dan punya keinginan buruk itu pasti muncul di hati setiap orang. Betul. Ya, itu pasti ada itu. Namanya hawa nafsu ya. Iya. Ya. Apalagi yang dihadapkan langsung dengan ujian. Ya, teman-teman nih misalnya selain korupsi deh di jalan gitu, lihat perempuan seksi, lihat nggak? Mantap. Tahu nggak itu, teman-teman tahu nggak itu boleh atau nggak? Nggak boleh. Nggak boleh. Tapi ngelihat kan? Iya. Iya gitu. Kenapa? tapi kalau nggak sengaja Mas, kan misalnya dia ngelewat itu nggak sengaja kelihat, nggak apa-apa kan Mas? Nah itu kan maksudnya emang kita tuh udah ngaku gitu, udah ngaku ini nggak boleh loh, tapi tetap melakukan gitu kan. Itu kenapa? Ya dorongan dari dalam diri. Nah, pertama dorongan dari dalam diri. Yang kedua konsekuensinya tidak jelas. Ya, konsekuensinya tidak jelas. Konsekuensi itu hukumannya nggak jelas. Alah, nggak diapa-apain ini gitu kan? Betul. Ya udah, ya. Di jalan nih. Kalau nggak ada polisi, nggak pakai helm, biasa aja. Ya. Tapi kalau ada polisi, kita bingung. Ya. Mau ngelawan arah nggak berani, mau ngelewat ini nggak berani karena ada polisi. Itu karena konsekuensinya jelas, penegakan hukumnya jelas. Kalau penegakan hukumnya nggak jelas dan bisa diatur, bisa dimanipulasi kan sesuai dengan keinginan si pejabat, ya sampai kapanpun dia akan melakukan korupsi. Betul. Seperti itu. Jadi dia bisa menciptakan kesempatan, dia bisa memanipulasi agar korupsi ini bisa berjalan dan tanpa hukuman. Dan kalaupun sampai terjadi dihukum, dia masih bisa memanipulasi lagi, melakukan bagaimana caranya untuk mengurangi hukuman, untuk mengubah bentuk hukuman misalnya dengan cara macam-macam ya. Itu mungkin penyebab yang lain ya. Iya. Kenapa korupsi kok bisa masih ada gitu, padahal hukumannya ada, pengawasannya ada. Nah, itu karena mungkin karena niatnya ada, kemudian konsekuensinya nggak jelas dan bisa dimanipulasi. Kemudian karena budaya. Iya sih. Kok bisa jadi budaya ya? Di budaya itu korupsi. Dan budaya itu menjadi legitimasi. Ya, legitimasi bahkan ketika dia mengetahui itu nggak boleh.
Ya, tapi karena menjadi budaya, menjadi biasa. Ibarat seperti ini. Budaya minum alkohol. Mabok. Kalau dilakukan di sini gimana? Malu nggak? Teman-teman nih ke sini bawa alkohol gitu. Berani nggak? Enggak lah. Nggak berani kan? Selain nggak berani, malu juga. Kalau misalnya itu di Korea misalnya, pernah lihat drakor kan? Sering. Soju seperti itu kan? Iya. Itu kan alkohol kan? Tapi mereka biasa aja. Udah budayanya. Dan menganggap ya itu biasa gitu, walaupun dia tahu itu nanti akan menimbulkan efek ini, efek itu, tapi karena sudah terbiasa, ya udah terbiasa aja dan merasa tidak salah, bahkan ya merasa tidak salah. Dan kita korupsi itu sudah Biasa. membudaya ya, dari atas sampai bawahnya gitu, udah membudaya. Bahkan kita juga pernah melakukan itu, misalnya di ketemu polisi gitu, udahlah Pak berapa gitu, itu riswah itu. Sogok menogok. Itu riswah. Tapi kita pengen cepat selesai, nggak berbelit-belit lah. Nah, Iya. polisi menawarkan duluan. Ya, udah ini biar saya yang mewakili, biar saya mewakili segala macam. Akhirnya terjadilah seperti itu. Nah itu karena niat pelaku, hukumnya nggak tegas gitu, bisa dimanipulasi, terus menjadi budaya. Nah, karena sudah menjadi budaya, jadi melakukan korupsi itu menjadi bukan hal yang tabu lagi, bukan hal yang memalukan lagi. Bahkan pejabat yang sudah korupsi, udah masuk penjara, keluar dari penjara jadi pejabat lagi. Nah kan seperti itu. Harusnya ya udah kayak di Cina aja, dihukum mati udah selesai. Nah, seperti itu. Baik, ada ini hal lain lagi. Mungkin dari pertanyaan. Dari kelompok 5 pertanyaannya, peran mahasiswa dalam penanggulangan tindakan pidana korupsi. Oke, peran mahasiswa. Mungkin dilebarin aja peran masyarakat ya, yang bukan pejabat gitu. Nah, ini sebelum saya nih ke teman-teman dulu biar jadi diskusi. Biar dari diskusi bisa usulan atau menurut saya begini-begini, mungkin dari siapa, mungkin boleh urut, boleh nggak urut, silakan. Apa? Peran mahasiswa. Iya, peran mahasiswa. Mahasiswa ya. Gimana tadi? Peran mahasiswa dalam penanggulangan. Dari kelompok dulu. Enggak apa-apa. Rencana apanya? Ini biar jadi diskusi kita. Enggak apa-apa. Udah. Mau ikut korupsi. Apa? Apa tadi? Mau ikut jawab juga enggak apa-apa. Enggak mau, soalnya. Saya sih mendengarkan saja. Bagian Anda Silakan Mas Rangga. Duluan. Kalau misalnya ada, kalau menurut saya mahasiswa itu harus begini gitu. Nah ya Rangga, gimana? Mungkin Aziz Belum punya kepikiran. Belum kritiknya. Aziz ya. Iya. Nama siapa? Aziz. Aziz panjangnya? Amadis Kresna Aziz. Amadis. Kresna. Oh, ada Bacanya tiga nih. Aziz. Amadis, Nah, Amadis Kresna. Kresna Aziz. Al Aziz. Ya. Oh, ini percampuran Yunani. Amadis itu Yunani emang. Amadis. Enggak ada yang manggil Amadis. Ada waktu itu guru agama. Oh, gitu. Ini miniatur Amin. Aziz itu kan ini nama Allah, sebenarnya nggak boleh dipakai. Gak tahu tuh. Kok pas Kayak nama gue tuh. Muhammad. Atau misalnya Aziz itu boleh, biasanya Abdul Rahman, Abdul Aziz. Ya Abdul aja. Kalau Aziz doang. nggak boleh dipanggil Aziz doang. Kalau misalnya agak dipelajarin Jis boleh gitu. Oh, Aziz. Eh, kan Aziz. ada Al Ya. itu, Al Aziz. Apalagi pakai al. Enggak boleh, enggak boleh. Aziz. Tapi kalau udah jadi nama, yang penting ketika dipanggil aja, jangan manggil dia, jangan manggil Aziz. Ziz ya. Pakai Jis misalnya atau Amadis atau apa gitu. Kresna aja manggilnya. Krishna Dewa Krishna. Bayu dia. Harusnya biru. Nah, bagus. boleh, tapi emang bagus ya, iya. Krishna bagus. Apa Amadis itu juga jarang banget itu orang. Iya, bagus. Itu yang ngasih itu almarhum ayah. Ya, mudah-mudahan jadi ini ya, doa ya namanya ya. Itu dulu suka seni jadinya.
Mudah-mudahan ya, kita doakan mudah-mudahan ayahnya diterima semua amanahnya. Jadi anak yang membanggakan. Ya. Oke, ada usulan terkait ini peran mahasiswa. Demo. Demo udah tetap aja. Tetap aja ya demo. Yakin malah. Dari Rija mungkin sahabat Rija. Imam. Ayo dong kelompoknya dong. Semangat tuh. Gak apa-apa. Ini kita tidak menilai ini benar atau salah ya, bebas gitu. Yang penting bersuara. Terus sebagai mahasiswa gimana? Oh. Juga. Berarti pertanyaannya sulit berarti ya? Pertanyaan pas saya lihat, wah kok susah-susah ini. Bisa ngomong nggak nanti ya? Ya kalau dari saya pribadi, kalau peran mahasiswa dalam penanggulangan tindak pidana korupsi ya dari sisi sifat kita juga. Kalau dari sisi sifat kita kayak udah kayak ngerasa serakah, udah punya kayak ngerasa belum puas gitu, kayak masih merasa masih kayak merasa kurang gitu. Ya itu pasti bakalan punya rasa-rasa yang kayak pengen inilah, pengen itulah, kayak gimana ya, Pengen nambah terus gitu. iya, pengennya maunya ini masih terus gitu, nggak mau ada stopnya gitu. Kalau korupsi kurang. Cara ngatasin. Kalau buat penanggulangannya ya kita mendekatkan diri aja sama Allah Subhanahu wa taala, lebih bisa menjaga kewibawaan juga, biar lebih lebih bisa lebih bisa biar ya menahan hawa nafsu gitu, biar nggak serakah. Jadi dengan meningkatkan iman ya. Iya, iman. Iman. Meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah gitu kan. Iya. Mudah-mudahan dengan cara itu mudah-mudahan bisa mencegah pribadinya gitu kan. Berarti itu ke individu. Oke. Berarti kan kalau individu, yang lain ini gimana nih? Kalau ini kali Mas, kalau misalnya bermasyarakat ya, nggak dari mahasiswa, mungkin udah ditanemin dari kecil, didikan orang tuanya. Jadikan dari orang tua. Ini penting nih, bagus nih, jadikan dari orang tua. Biasanya kalimat orang tua itu jadi dibawa ke mana-mana ya. Kan dari kecil baik. Berarti dia kan korupsi itu apa gitu. Ya Allah. Didikan dari hal kecil. Jangan ngambil punya temen Iya, gitu ya. Teman. Harus jujur. Jangan detak uang kas. Iya. Jajan pakai uang kas. Jajan pakai uang SPP gitu kan. Itu masuk korupsi ya, Mas? korupsi kan itu masuk di aklus suhat kalau di istilah tadi itu ya. Belanja tapi bukan pakai duit dia gitu. Berarti punya orang lain. Nggak boleh. Belanja pakai duit umat lah, pakai duit siapa gitu. Oke, kejujuran yang ditanamkan dari sejak dini ya, dari keluarga itu ya bagus itu. Keluarga. Karena kadang gini, perilaku anak di sekolah ya, di luar rumah itu seringnya itu cerminan dari pendidikan keluarga. Cerminan dari pendidikan keluarga. Anak misalnya dia misalnya jujur, kemudian dia halus, ada yang suka bentak-bentak, ada yang segala macam lah. Biasanya anak yang suka marah, suka bentak-bentak itu karena melihat di rumah dia suka dibentak. Iya, kadang-kadang suka begitu. Dia suka dibentak, suka disalah-salahin, pas di luar ya dia taunya seperti ini cara menyelesaikan masalah. Dia menyalahkan, dia membentak segala macam. Jadi
memori yang ditangkap anak itu lebih banyak didapat di rumah kan. Nah, berapa jam di rumah dari pulang sekolah sampai mau tidur lagi di sekolah mungkin cuma nggak lama lah. Jadi kebanyakan kepribadian itu memang dibentuk di keluarga seperti itu. Oke, jadi penanaman di keluarga. Oke, ada lingkungan ya. keluarga. Ada lain? Dari ini teman-teman yang Dari cewek tuh cewek. boleh. ada Ada nggak? Sebenarnya sih udah terjawab semua ya kalau di pertanyaannya yang dari penjelasan awalnya. Hmm. Dari pertanyaannya sih kayaknya udah terjawab semua ini. Oke. Barangkali Mungkin ada ada yang yang mau belum. lagi. Saya tambahin dikit mungkin ya. Boleh. Kan tadi kan dari teman-teman sendiri. Jadi pasti teman-teman itu sudah punya referensi ya, punya referensi sudah keniatan untuk mewujudkan Indonesia lebih baik. Kayak gitulah. Dimulai dari diri sendiri yang lebih baik gitu kan. Kalau dalam Islam, ini lagi-lagi dari sudut pandang Islam nih. Di Islam itu ada ayat kanu la yatanahawna kanu la yatanahawna am munkarin fa'aluh. Nah, mereka ini ayat yang mengisahkan Bani Israel ya. Umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Isa, itu mereka dilaknat. Nah, di ayat ini dinyatakan mereka itu dilaknat. Lu'inal ladzina kafaru min Bani Israil. Sesungguhnya orang-orang kafir dari Bani Israel ini mereka dilaknat oleh Allah. Dilaknat melalui lisannya Nabi Isa. Ya. Dicela oleh Nabi Isa, dilaknat melalui lisan Nabi Isa. Kenapa mereka sampai dilaknat seperti itu? Ya. Mereka ini la yatanahau. Tidak saling mencegah an mungkar. Tidak saling mencegah kemungkaran. Jadi yang sana berbuat kemungkaran itu diem aja gitu. Ya itu bukan urusan saya gitu. Udah dia aja cuek gitu kan. Nah, ternyata itu benar-benar disalahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Penyebab suatu kaum itu bisa dilaknatkan salah satunya terjadinya banyak kemungkaran. Ya. Zuharul fasadu fil barri wal bahri. Setelah nampak kerusakan di muka bumi, bima kasabat aidinas, karena sebab tangan manusia itu sendiri. Nah, itu di ayat yang lain juga sama ya. Jadi karena ulah manusia sendiri itu tatanan masyarakat jadi kacau ya, banyak kriminalitas misalnya, terjadi korupsi, segala macam bentuk yang ada pada suatu wilayah, ada suatu kota, negara, itu ya karena bukan salah satu orang, bukan yang ya jelas pelakunya itu salah, tapi orang-orang yang di sekitarnya itu nanti ketika azab ini turun, bukan hanya pelakunya saja yang turun, ya pelaku zina misalnya, bukan hanya pelakunya aja, tapi semuanya aja di situ kena. Kalau misalnya kita nih ada semut gigit ya. Yang gigit 2, yang dimatiin berapa? Banyak. Lagi berdampak. Disiram semuanya kena banjir kan. Ya. Yang gigit 1-2, tapi karena banyak semutnya dianggap semuanya bikin masalah gitu. Siram semuanya, sapu semuanya kena gitu. Nah, termasuk itu juga salah satu penyebab laknatnya Allah turun itu, kemurkaan Allah turun itu bukan karena penyebab ada yang pelakunya ini aja, tapi karena pelakunya ini tidak ditegur, tidak dihukum, hukum tidak ditegakkan, kemudian perbuatan kemungkaran dibiarkan, itu menjadi kemungkaran ini tidak bisa berhenti ya, sampai jadi budaya. Nah, kalau udah jadi budaya itu, untuk menghentikan budaya itu kadang masyarakat marah kalau budaya dihentikan. Nah, termasuk korupsi ini, kalau dihentikan marah ini mereka ini, yang marah itu banyak, karena udah jadi budaya di lingkungan kantor, di lingkungan pemerintahan, ya. Bahkan yang
dampaknya kena oleh orang yang jujur juga pasti kena. Ya, dia kena juga. Jadi pertama dimulai dari diri sendiri, tadi saya setuju ya, dimulai dari diri sendiri untuk menjaga integritas ya, menjunjung tinggi nilai kebenaran. Yang kedua, mencegah kemungkaran ya. Kita tahu misalnya teman kita mengambil sesuatu, misalnya apa-apa saja itulah, itu mengambil yang bukan haknya ya, pasti kita nggak bisa tinggal diam di situ ya, kasih tahu aja, yang penting disampaikan ya. Kalau udah disampaikan, berarti kita telah melaksanakan kewajiban kita. Kalau kita melihat kemungkaran, itu pilihannya sebenarnya 3. Yang pertama, merubah dengan tangannya. Yang kedua, merubah dengan lisannya. Yang ketiga, nggak ngerubah tapi hatinya mengingkarin ya, nggak setuju, maksudnya hatinya itu nggak setuju. Merubah dengan tangan ini berarti dengan perbuatan kita langsung di situ. Rubah dengan ucapan berarti kita nasihatin, kita kasih tahu ya, jangan dong, itu nggak boleh gitu kan. Nah, yang ketiga tadi mengingkari dengan hati, kita nggak setuju itu perbuatan itu dilakukan. Kalau sanggup dengan tangan, maka lakukanlah dengan tangan, dengan kekuasaan ya. Ini pemerintah nih, tugas pemerintah, wajib dengan hukumnya. Dengan ucapan, kita hanya bisa menasihati aja gitu. Terus memberi saran, menasihatin segala macam, melaporkan. Melaporkan ini juga kalau saya lihat di webnya KPK itu, jadi masyarakat ini bisa menjadi pencegah korupsi juga ya. Masyarakat bisa menjadi agen pemberantas korupsi selain dari KPK dan hukum ya. Yang pertama apa kata mereka? Jangan takut melaporkan ya. Masyarakat mungkin di situ bisa mahasiswa, bisa kalau di lingkungan RT warga, kemudian di lingkungan kantor ya, bawahannya tahu, punya buktinya, dilaporkan. Dan jangan takut, kata KPK kan, jangan takut. Kenapa? Karena laporan ini pelapor akan dilindungin identitasnya, jadi yang lapor nggak tahu ya, yang lapor nggak tahu, tapi tetap aja takut ya. Jadi pertama dari diri sendiri. Kalau misalnya nggak bisa merubah dengan tangan, dengan ucapan. Nggak bisa dengan ucapan, ya jangan setuju gitu kan. Dikasih senang juga. Diterima juga ya Mas ya. Dikasih senang juga. Kalau udah senang, udah ya nggak bisa berhenti. Karena semuanya mau gitu. Ya, namanya dikasih kan. Ya. Kalau misalnya ini yang terakhir ini memang dirinya nggak setuju. Kalau yang terakhir ini sudah bobol gitu, kita nggak bisa ya, sampai kapanpun korupsi nggak bisa berhenti gitu kan. Dan dijelaskan di hadis itu, wadzalika aful iman. Dan mengingkari dengan hati, maksudnya hati nggak setuju, cuma itu doang yang bisa dia lakukan gitu. Itu dibilang ya itu selemah-lemahnya iman itu ya, itu ketika dia nggak bisa berbuat sesuatu ya, nggak bisa nasihatin aja nggak berani gitu loh, ngelaporin aja nggak berani gitu. Berarti emang karena sebab imannya memang masih lemah. Kalau imannya kuat ya sama siapa aja nggak takut ya. Jangankan atasan gitu kan, jangankan takut dihukum, jangankan takut apa gitu, dia mati aja nggak takut gitu kan. Dulu sahabat perang itu karena mencari kematian mereka. Mencari syahidnya ya, mencari syahidnya, mencari kematian, emang kematian yang dicari. Emang udah nggak takut, apalagi hanya sekedar ngelaporin gitu ya, pasti lebih berani lagi. Oke, seperti itu. Ada yang mau sampaikan lagi teman-teman? Sahabat video boleh. Nanti diperkaya dengan referensi lain ya. Iya ya. Pasti ini belum apa-apa ini materinya. Kalau nggak ada ini, mungkin kita akhirin aja ya. Ya mudah-mudahan teman-teman dapat materinya, ada gambaran. Nanti saya ada materi di sini, mungkin saya bagi nanti ke Akli ya.
Ke Akli, nanti Akli bagi ke teman-teman semuanya. Kalau ada kalimat yang nggak bisa, maksudnya kurang berkenan, tolong dimaafin. Nggak punya ilmu, Apa namanya? nggak punya apa-apa gitu Masih pada dibagi. belajar mas. Nah, iya. Sama-sama belajar. gitu Belajar apa? Belajar Islam. Dicintain. Ini nggak tahu nih, korupsi begitu banget ya, susah gitu. Bahkan menolak pun susah ya. Ini banget lagi. Aduh, gimana mau berhenti? Nolak aja susah gitu kan. Duit. Ya, jangan mimpi mau berhenti. iya gitu ya. Itu KPK gimana ya? Maksudnya kan mereka kan masih banyak musuh. Kalau dikasih itu diterima nggak ya? Nah, dari KPK juga bisa jadi mas. Iya, makanya nyapu tapi sapunya kotor gitu. Sama aja ya. Ngepel tapi pelnya nggak pernah dibersihin, pelnya kotor juga. Ya. Ya, mudah-mudahan lah kita doakan yang terbaik buat bangsa kita. Ya. Dimulai dari diri kita ini. Ya, mudah-mudahan kita jadi insan yang punya integritasnya. Karena tadi kata Nabi tadi kan, dia akan membawa hasil korupsinya kan. Semakin gede hasil korupsinya, semakin banyak yang dia bawa nanti di hari kiamat. Kalau dari Islam tadi yang hulul tadi itu belum ada ini ya, belum ada hukumnya, hanya disampaikan. Mungkin saya yang belum tahu ya, hukum dari negaranya seperti apa. Pasti ada, itu pasti ada. Karena ibarat pencurian kan, pencurian itu ada hukumnya, bahkan dipotong tangan dengan jumlah tertentu, misalnya 400.000 minimal, itu sudah bisa dilakukan potong tangan. Ada yang dicambuk juga ya. Ya, seperti itu. Ya. Itulah. Mudah-mudahan dapat manfaat dari pertemuan kita ini. Dari saya cukup, mohon dimaafkan jika hal yang kurang berkenan dan segala sesuatunya mohon dimaafkan. Saya kembalikan kepada moderator. Penutup. Ada yang mau? Ini moderator lu. Enggak, kali aja nih mas. Abang Putra. Ya, dari saya makasih banyak buat Mas Hendra, Ya, sama-sama. buat ngasih ilmu. Kita semua masih belajar juga. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat buat semuanya. Amin. Dari saya sekian. Dari kami sekian, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.